di sini kita baca ya, ada remote dan juga sensing. Kalau menurut ini kita akan belajar apa aja? Penginderaan jauh, Bu. Penginderaan jauh, oke. Itu ya. Ini remote sensing kalau di bahasa Indonesia ini jadi remote ini kan jauh ya. Sensing itu penginderaan. Jadi memang dia penginderaan jarak jauh. Jadi di sini kita ingin mengetahui bagaimana bentukan bumi, begitu ya. Tapi tidak dilakukan secara langsung. Kalau kemarin kan kita ada belajar pengukuran langsung tidak langsung, begitu ya. Kita coba melihat gitu muka bumi dari jarak jauh melalui sebuah alat gitu ya, dan juga menggunakan teknologi. Nah, di sini nanti kita akan memakai beberapa hukum fisika sedikit begitu ya tentang remote sensing. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana alat yang digunakan untuk remote sensing, lalu apa saja yang bisa didapatkan begitu ya. Nah ini untuk apa saja yang kita bahas, ada perbedaan satelit optis dan SAR. Jadi nanti kita akan belajar tentang satelit begitu ya, bukan belajar untuk mekaniknya satelit, teknikal yang di dalamnya gitu ya. Tapi kita belajar bagaimana satelit itu menangkap atau mendapatkan data yang kita inginkan. Bagaimana cara kerjanya begitu. Di sini ada satelit optis, SAR, kemudian nanti kita akan belajar karakteristik gelombang karena satelit ini dia memanfaatkan gelombang begitu ya. Kemudian nanti kita akan belajar aplikasi dari satelit, kemudian deformasi yang dapat kita rekam, data deformasi yang dapat kita dapatkan dari satelit SAR, kemudian pemetaan deformasi, dan di sini ada terakhir itu proses INSAR satelit Sentinel. Tapi mungkin di sini kita mungkin sampai karakteristik gelombang begitu ya, sampai ke subtopik 4 atau 5. Tapi nanti kalau masih ada waktu kita bisa sampai ke 8 gitu ya. Jadi ini karena kita nanti akan libur, jadi mungkin nanti saya padatkan di sini sehingga untuk pertemuan ini kalau memang kita bisa sampai membahas sampai ini selesai, ini akan jadi sampai pertemuan ke-7 begitu ya. Jadi nanti mungkin untuk pertemuan ke-7 sebelum UTS bisa kita isi dengan hal lain. Nah ini tadi kita membahas ada satelit SAR dan juga satelit optik gitu ya. Di sini ada citra radar SAR atau synthetic aperture radar. Ini adalah data yang kita dapatkan dari penginderaan jauh, dan untuk SAR ini dihasilkan dari sistem radar aktif. Jadi untuk SAR ini dia memancarkan gelombang gitu ya. Gelombang yang dipancarkan adalah gelombang elektromagnetik. Kemudian dia akan pantulannya, gelombang elektromagnetik itu kan dia mengalami refleksi begitu ya. Nah, pantulannya itu yang akan ditangkap oleh sensor yang ada pada satelit SAR. Jadi karena gelombang elektromagnetik itu kecepatannya sangat tinggi ya, seperti kecepatan
cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi satelit ini dia bisa memancarkan gelombang EM sekaligus menerimanya gitu. Nah, berbeda dengan satelit citra optik, jadi SAR ini dapat digunakan di berbagai kondisi cuaca karena dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya. Kalau citra optik, jadi citra optik itu seperti Google satelit. Teman-teman kalau membuka Google, kemudian melihat ada citra Landsat gitu ya, satelit untuk citra satelit permukaan bumi. Nah itu kalau ada awan begitu, ada gangguan di atmosfer, itu dapat mempengaruhi kualitas dari citra optik tersebut. Tapi kalau SAR karena dia pakai gelombang elektromagnetik, jadi mau kondisi cuacanya cerah, kemudian berkabut atau berawan, siang malam itu tidak terpengaruh dan juga tidak terpengaruh oleh adanya cahaya matahari. Jadi kalau di sini dapat kita ketahui ya, kalau optik itu kita dapatnya adalah gambar, sementara SAR di sini karena dia yang dipancarkan adalah gelombang EM, berarti kita akan dapat berupa parameter-parameter gitu ya, yang mungkin perubahan parameter dari gelombang EM yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Nah ini contohnya, ada permukaan bumi dia punya relief gitu ya. Nah, naikkan turunan, kemudian coba dideteksi, begitu mungkin topografi menggunakan citra satelit, bagaimana cara mendeteksinya. Jadi satelit SAR ini dia memancarkan gelombang elektromagnetik, kemudian ada yang ditangkap yaitu gelombang refleksinya. Nah, pada gelombang refleksi itu karena dia mengenai permukaan yang berbeda begitu ya. Nah, itu akan mengalami perubahan fase dan juga amplitudo. Jadi perubahan fase dan amplitudo ini nanti yang akan tercatat begitu. Jadi contohnya ini ya, citra satelit ini terbang pada orbitnya, kemudian melakukan scan pertama, kemudian scan kedua begitu ya. Nah, di sini ada scan pertama. Scan pertama dia ada dinaikkan. Nah, ini kemudian sinyal yang ditangkap itu adalah amplitudo yang tinggi ini ya, yang di bukit. Kemudian di turunan itu yang ditangkap adalah amplitudo yang di sini, yang di lembah begitu. Berarti ini ada perbedaan amplitudo ya. Kalau yang di tinggian amplitudonya tinggi, yang kalau di rendahan amplitudonya rendah. Kemudian di sini juga ada perbedaan panjang gelombang di antara maaf ini untuk di sini pikselnya ya. Jadi kalau teman-teman di gambar biasanya tuh ada titik-titik kecil gitu ya, titik-titik kecil pada gambar, mungkin gambar raster. Nah itu dia berupa titik-titik kecil gitu ya, berupa piksel. Nah ini perubahan piksel yang ditangkap oleh satelit ketika dia berjalan, jadi dia nah besarnya piksel itu nanti kan teman-teman biasanya menentukan resolusi. Semakin banyak piksel dalam satu gambar, maka resolusinya akan semakin besar. Dan gambar yang ditangkap akan bisa semakin detail. Nah ini jadi ada perbedaan setengah panjang gelombang
dari scanan pertama dan scanan kedua. Nah, ini ada perbedaan fase ya di antara pada gelombang ini. Jadi ini ada, kalau teman-teman melihat, ada gradasi warna gitu ya, biru, hijau sampai ke merah seperti rainbow. Nah, di sini dapat kita lihat ini ada perbedaan fase, di mana ini fasenya dari 0 sampai 2pi ya. Setiap pertambahan 2pi yaitu untuk warnanya berubah dari biru kemudian ke merah. Nah, ini perbedaan fase itu dia berarti sensitif terhadap topografi. Di sini dapat kita lihat kalau topografi berarti bisa dideteksi berdasarkan perubahan fase gitu ya. Nah, ini karena kita pakai gelombang EM, kita balik lagi ke persamaan gelombang. Di sini ada kecepatan itu sama dengan panjang gelombang dikali dengan ini V. V itu kalau nggak salah. Siapa aja? Enggak, itu yang internet ada semua. Iya, nah itu nggak tahu dilakuin apa nggak. Udah disahin tak? Harusnya udah. Harusnya ada. Ini berarti ini tuh biasanya sebentar ya, saya cek dulu. Di rumah kayaknya dikit. Harusnya V ini frekuensi ya, tapi kenapa dia ditulis V ya? Kan biasanya itu kita kalau cari kecepatan itu adalah panjang gelombang dikali frekuensi gitu kan ya, karena frekuensi ini adalah separ T. Jadi di sini kita bisa kita bisa mengidentifikasi gitu ya, kalau gelombang yang dideteksi atau yang diterima oleh sensor pada satelit itu dia juga bergantung pada panjang gelombang dan juga frekuensi. Nah, ini untuk tadi ya penjelasan lebih lanjut kalau satelit SAR itu tidak tergantung kondisi atmosfer. Jadi di sini satelit SAR digunakan untuk mendeteksi gelombang air laut begitu ya. Ini ada ketika berawan, kemudian hujan ringan ataupun malam, itu satelit SAR tetap bisa mendeteksi gelombang air laut. Jadi di sini tinggi gelombang seperti itu ya.
Nah, ini perbedaan antara satelit optis dan SAR. Jadi kalau SAR itu dia pakai gelombang elektromagnetik gitu ya, dipancarkan kemudian diterima untuk refleksinya. Jadi SAR ini dia aktif, sementara optik itu dia pasif. Jadi optik ini dia seperti memfoto gambar gitu ya. Nah, optis ini hasil data yang didapatkan atau gambar itu dalam bentuk RGB. Sementara SAR itu dalam bentuk amplitude dan juga fase. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Ini merupakan parameter gelombang elektromagnetik yang didapatkan pada rekaman data menggunakan SAR. Pada satelit optis, itu yang direkam adalah sinyal refleksi dari, nah refleksinya ini adalah refleksi dari gelombang cahaya, berarti ya. Sementara SAR ini merekam sinyal refleksi hamburan, hamburan dari sinyal yang dia pancarkan, begitu ya. Nah, ini kalau gelombang elektromagnetik, dia punya beberapa frekuensi ya, seperti ini. Nah, kalau optis, itu dia menggunakan gelombang yang terlihat. Ini untuk panjang gelombangnya sekitar 0,4 kali 10 pangkat minus 6 meter sampai 0,7 kali 10 pangkat minus 6 meter atau 0,4 sampai 0,7 mikrometer ya. Sementara untuk SAR itu menggunakan sinyal microwave di sini. Nah, sinyal microwave ini ada beberapa frekuensi, dibagi dalam beberapa frekuensi. Ada P-band, L-band, S-band, C-band, kemudian ini Ku-band, K-band, K-band, Ka-band, dan milimeter band. Kemudian yang paling kecil ini ada submilimeter band. Nah, ini ada bagaimana transmisi dari gelombang elektromagnetik begitu ya di udara. Nah, ini untuk yang sebelah kiri, ini itu untuk yang optik ya, berarti dia memanfaatkan gelombang cahaya dari matahari. Jadi gelombang cahaya ini dia akan memancarkan gelombang seperti ini ya. Dan di sini ada beberapa panjang gelombang. Nah, ketika gelombang elektromagnetik cahaya tersebut mengenai suatu permukaan, maka dia akan mengalami ada refleksi, kemudian ada proses penyerapan gitu ya. Kan warna-warna yang dikeluarkan oleh suatu benda itu adalah warna hasil adalah panjang gelombang hasil refleksi dari gelombang cahaya tersebut. Jadi gelombang cahaya yang ada beberapa panjang gelombang seperti ini ya, itu mungkin terkena pepohonan yang warnanya hijau. Nah, semua warna selain hijau itu diserap, kemudian yang dipancarkan itu adalah, atau yang diemisikan, itu adalah warna hijau. Namun, ketika dia mencapai ke, nah ini ada beberapa gangguan ya, ketika dia terkena awan untuk gelombang cahayanya, dia akan mengalami scatter atau penyebaran
Kemudian ketika dia terkena atmosfer, juga seperti itu, akan terkena penyebaran dan juga akan ada absorpsi juga. Sehingga yang diterima sensor itu ada beberapa noise ya, berarti di sini tidak bisa dengan jelas begitu menangkap emisi atau refleksi dari gelombang cahaya, yaitu tadi berupa warna yang direfleksikan oleh objek yang terkena cahaya. Kalau di gelombang elektromagnetik, di sini kita mengukur seberapa banyak gitu ya gelombang elektromagnetik yang dapat terpancarkan itu berdasarkan panjang gelombang dan juga di sini kalau kita lihat ini ada H2O, CO2, O2 ini gas ya yang ada di atmosfer. Nah di sini gelombang elektromagnetik ini untuk beberapa panjang gelombang. Jadi contohnya di sini ada panjang gelombang antara 8 sampai 10 itu dia punya transmisi di atas 50% pada gas O2. Kemudian kalau yang grafik di bawah ini yang di sebelah kiri, ini ada spectral radiant emittance, berarti ini adalah gelombang yang ditransmisikan ya setelah gelombang tersebut dipancarkan ke permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali. Ini hampir sama seperti yang transmisi awal. Jadi dia bergantung pada panjang gelombang dan juga gas yang dilewati di sini ya. Kalau di sini untuk emisi yang paling besar itu ada pada panjang gelombang 0,4 sampai 0,8, di mana di sini adalah cahaya yang terlihat ya, panjang gelombang 0,4 sampai di sini kalau tadi sampai 0,7 mikrometer, dan ini dia bagusnya itu ketika melewati gas H2O, O2 dan juga O3. Jadi ini uap air, oksigen dan juga ozon ya ketiga. Nah ini ada beberapa satelit gitu ya yang dia mengorbit pada beberapa tahun. Jadi ini ada sejarah, bukan sejarah ya. Saya nyebutnya histori sih, tapi kalau di bahasa Indonesia sejarah juga. Jadi ini ada beberapa apa ya bahasa Indonesia yang pas. Riwayat mungkin ya. Ada riwayat beberapa satelit yang mengorbit dari tahun kapan sampai kapan lagi gitu. Nah ini contohnya ada ERS-1 yang mengorbit berarti dari tahun 1992 sampai 2000. Kemudian dilanjutkan ada ERS-2, ini dia mengorbit dari 1996 sampai 2010 ya, ini hampir ke 2012. Kemudian sekarang, kalau yang sekarang mungkin itu akan ada seperti NISAR, kemudian radar constellation gitu ya, yang ini baru keluar di tahun 2018 dan mungkin masih sampai sekarang. Terus ada Cosmo SkyMed 5G. Nah ini satelit-satelit ini itu bekerja pada frekuensi yang berbeda. Kalau yang atau panjang gelombang yang berbeda. Ini ada yang di atas, ini beberapa satelit yang bekerja pada C-band, lalu ada yang bekerja pada L-band, dan ada yang bekerja pada X-band.
Kemudian ini kita lihat ada perbedaan satelit antara optis, di sini masih membahas dalam topik itu ya. Dan di sini kita melihat ada average revisit time. Apa itu average revisit time? Jadi average revisit time ini adalah waktu rata-rata dalam beberapa hari gitu ya, satelit tersebut datang di wilayah tersebut gitu. Nah ini kalau kita lihat ada beberapa gitu ya warna di sini. Ini kalau kita lihat itu contohnya mungkin di daerah Eropa dan juga Kanada begitu ya, Eropa, Asia bagian utara, kemudian Kanada itu dia berwarna biru. Ini ya kalau kita lihat di sini dia warnanya biru cerah. Ini kalau yang kita coba lihat yang satelit S1A. Nah ini di daerah Eropa ya, daerah sini dan juga Kanada dia karena berwarna biru, dia di sini kita lihat warna biru itu 5 ya, sekitar 5. Jadi di sini untuk dia untuk mendatangi daerah tersebut itu sekitar 5,5 gitu ya untuk rata-rata satelit tersebut mendatangi wilayah tersebut dalam 12 hari gitu di sini. Sementara di Kanada ini sekitar 8,2. Kemudian untuk jumlah akuisisi datanya itu berarti sekitar 1 sampai 5 kali, kalau yang di Kanada 1 sampai 4 kali. Kalau yang satelit 1A tambah satelit 1B, di sini kita lihat dalam 6 hari itu masih, kalau kita lihat juga ya, ini Kanada juga biru. Ya maaf, Kanada di sini biru, lalu Eropa di sini dia hampir sama ya. Di sini Eropa dia ada warna hijaunya, yaitu sekitar 4. Jadi dari biru ke hijau. Di sini kita bisa lihat kalau dari gradasi warna semakin merah gitu ya, itu dia semakin sering datang si satelitnya. Kemudian tadi kita akan membahas untuk L-band, C-band, dan X-band. Tadi kita sudah membahas ya ada beberapa satelit, riwayat satelit, kemudian dia ada di frekuensi mana aja. Tadi kan ada L-band, C-band, X-band. Jadi apa itu L-band, C-band, dan X-band? Di sini L-band itu adalah gelombang dengan frekuensi 1 sampai 2 GHz. Ini sering digunakan untuk pengamatan vegetasi dan pemantauan perubahan lahan. Sementara C-band itu umumnya digunakan untuk aplikasi pemetaan, pengamatan lingkungan, dan juga manajemen bencana. Kemudian untuk X-band, ini digunakan untuk pemantauan militer atau aplikasi yang membutuhkan resolusi yang tinggi. Jadi di sini dapat kita lihat kalau X-band ini dia 8 sampai 12 GHz. Jadi dari L-band sampai X-band ini dia
frekuensinya makin naik ya, dimana semakin tinggi frekuensi gelombang, maka resolusinya akan semakin tinggi. Ini kalau L-band dia frekuensinya rendah karena cukup untuk memantau vegetasi saja ya, yang cenderung dia lebih tinggi sehingga dia lebih dekat ke satelit daripada permukaan tanah. Kemudian untuk C-band dia lebih jauh lagi gitu ya jangkauannya. Jadi dia dapat mendeteksi perubahan yang lebih kecil begitu, digunakan untuk pengamatan lingkungan dan manajemen bencana karena dia butuh untuk melewati ini ya, ada vegetasi, noise di atasnya. Lalu untuk militer, jadi militer ini dia butuh resolusi tinggi, atau mungkin kalau kita ingin mengamati perubahan itu ya, pergerakan lempeng itu kan dia sangat kecil, yang sangat kecil itu kita bisa pakai C-band, atau kalau mau lebih jelasnya itu pakai X-band. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu. Oke. Nah ini kita lihat ya, ada intensitas dan juga fase. Nah ini kalau kita lihat perbedaan intensitas itu, kalau kita lihat seperti dia relief gitu ya. Perbedaan relief ada seperti topografi ya di sini. Kalau kita lihat tiren, atau biasa kita sebut sebagai tiren kalau teman-teman biasa bekerja menggunakan GIS. Lalu ini ada fase ini dia berupa warna gitu ya. Nah ini kembali ke slide awal tadi. Nah ini kembali ke slide ini ya. Ini tadi saya sudah menjelaskan kalau yang perbedaan amplitude ini itu bisa kita lihat dari, untuk gambarnya itu berupa seperti tiren gitu ya, topografi, naikan turunan. Jadi ini dia untuk intensitas ini dia menggunakan data berupa amplitudo, sementara fase, di fase ini dia perbedaan warna itu ya, pada bagian bukit atau bagian lembah dari 0 sampai 2pi, lalu berulang lagi 2pi dalam periode 2pi gitu ya, fase 2pi, perbedaannya dalam warna. Nah di sini ini ada warnanya ya seperti ini. Nah kalau ini dia lebih ketika di zoom sekali gitu ya, teman-teman perubahan fase akan melihat seperti ini. Nah ini kalau teman-teman lihat dari yang ini ya, untuk parameter fisiknya, jadi fase itu dia sangat bergantung pada frekuensi ya. Kalau kita lihat di sini, berarti kalau dia frekuensinya makin besar, perubahan fasenya itu juga makin cepat gitu ya. Kalau di sini kita lihat. Nah, perubahan fase ini
akan lebih baik digunakan untuk perubahan permukaan bumi berdasarkan waktu, gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita ingin melihat deformasi gunung, bagaimana deformasi gunung itu terhadap waktu. Kan kalau gunung itu dia akan erupsi, biasanya itu akan ada pertambahan volume. Jadi gunungnya akan makin besar, tapi pertambahannya itu sangat sedikit. Nah, pertambahan itu bisa kita deteksi menggunakan SAR dengan menangkap fasenya. Jadi bagaimana pola perubahan dari warna-warna ini gitu ya terhadap waktu. Nah, di situ kita bisa mendeteksi adanya perubahan bentuk dari gunung, deformasi dari gunung. Bisa makin besar atau dia makin volumenya bertambah gitu ya kalau mau erupsi, atau kalau setelah erupsi bisa jadi volumenya itu berkurang. Kemudian ini ada satelit, contoh citra dari satelit SAR Sentinel-1. Nah, Sentinel-1 ini citranya itu dia punya 3 polarisasi warna. Yang pertama itu adalah polarisasi merah. Jadi gelombang elektromagnetik kan itu dia ada polarisasi yang vertikal dan polarisasi yang horizontal ya. Kalau teman-teman lihat di sini nih. Dia ada polarisasi yang horizontal yang ini. Kemudian ada polarisasi yang vertikal. Jadi kalau yang polarisasi HH atau ketika teman-teman mendapatkan warna merah, ini untuk gelombang yang dipancarkan itu adalah gelombang horizontal dan yang diterima horizontal juga. Kemudian kalau mendapatkan yang warna kemudian untuk polarisasi warna hijau yang ditransmisikan adalah gelombang horizontal, yang ditangkap gelombang vertikal. Ini HV polarization ya, HV polarisasi. Kemudian ini VV polarization, itu yang ditangkap warna biru. Berarti di sini yang ditransmisikan adalah gelombang vertikal, yang diterima gelombang vertikal juga. Ketika 3 polarisasi ini di overlay, maka kita akan dapat gambar seperti ini yang di sebelah kanan. Kemudian ini ada beberapa aplikasi dari satelit SAR. Kita bisa membuat peta. Contohnya peta topografi. Peta topografi tadi berarti memanfaatkan intensitas ya atau amplitudo dari gelombang elektromagnetik. Kemudian kita bisa mendeteksi penggunaan lahan. Contohnya teman-teman ingin melihat penggunaan lahan pada hutan di Kalimantan, bagaimana lahan tersebut dari waktu ke waktu gitu ya. Coba dicari dari tahun 1990-an sampai sekarang bagaimana penggunaan lahannya. Mungkin dulu masih tertutup hutan, kemudian sekarang berubah gitu ya, mungkin sudah ada tambang batu bara. Nah, itu bisa teman-teman deteksi dari situ. Kemudian, nah ini untuk contoh topografinya, ini untuk gambar yang terrain seperti ini ya. Kemudian untuk geologi, kita bisa memetakan struktur geologi. Tadi ya, dari terrain, peta terrain itu kita bisa melihat bagaimana perubahan
permukaan bumi, dimana kalau ada struktur itu kadang ada sesuatu mungkin relief yang menerus begitu ya, pola yang menerus pada terrain. Kemudian kita bisa memantau aktivitas vulkanik seperti tadi yang saya jelaskan, ada deformasi badan gunung api. Dia membesar ketika mau erupsi dan mungkin bisa ada turun gitu ya volumenya ketika sudah erupsi. Dan bisa digunakan untuk pencarian sumber daya alam. Nah ini seperti teman-teman kalau ingin menggunakan data gravity satelit, kemudian data magnetik satelit, nah itu kan nanti bisa diolah untuk mengeksplorasi sumber daya alam. Kemudian dapat digunakan untuk pemantauan tumbuhan, yaitu pada bidang pertanian, bisa memantau tanaman, contohnya memantau ini sawah gitu ya, sawah padi menggunakan data SAR. Lalu, nah ini selain di bidang geologi ada ini termasuk bidang geofisika ya. Kita bisa melihat deformasi seismik setelah terjadi event. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana land subsidence. Jadi ini berdasarkan riwayat waktu juga ya. Di sini berarti kita melihatnya. Kita bisa pakai, kalau di sini itu pakai data yang tadi fase bisa. Lalu ada di bidang oceanografi, ini pemantauan arus laut. Seperti ini ya, bisa melihat bagaimana kecepatan, pemetaan kecepatan dan juga arah dari angin. Lalu gelombang dan juga tumpahan minyak. Tadi ada land subsidence, ini dia penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah dan ekstraksi sumber daya alam. Nah ini salah satu deformasi yang dapat dideteksi menggunakan satelit SAR. Lalu ada pergerakan horizontal. Nah ini biasanya aktivitas seismik gitu ya, pergeseran lempeng tektonik. Lalu ada deformasi akibat gempa. Jadi ada perubahan permukaan yang jadi akibat adanya patahan saat gempa. Jadi ada naikan pada tanah atau turun secara tiba-tiba. Lalu deformasi akibat aktivitas vulkanik. Ini tadi ya yang sudah saya jelaskan, ada pengangkatan uplift yang tadi volumenya bertambah. Atau ada penurunan karena perubahan tekanan magma. Dan juga ada pergerakan tanah, termasuk di dalamnya bisa mendeteksi longsoran gitu ya, pergerakan massa tanah. Kalau teman-teman perhatikan di sini, subsidence, pergeseran horizontal, deformasi, pergerakan tanah, ini adalah deformasi-deformasi yang dia dapat diketahui seiring dengan waktu ya. Nah inilah manfaat dari penginderaan jauh. Jadi kita bisa mendeteksi perubahan permukaan bumi, begitu ya, berdasarkan menggunakan domain waktu. Jadi kita bisa melihat mungkin dari riwayat beberapa tahun yang lalu sampai sekarang bagaimana perubahannya berdasarkan data satelit. Nah ini adalah gap
yang bisa diisi ya pada, mungkin kalau di geofisika tuh pada pengukuran geofisika yang kita butuh akuisisi secara langsung begitu ya. Kalau kita melakukan akuisisi secara langsung dan kita juga mengconsider untuk historis akuisisinya, jadi mungkin akan periodik gitu ya. Periodenya pun tidak bisa serapat atau sedekat satelit, karena tadi ya kita belajar ada satelit itu punya average visit time. Jadi dalam berapa hari itu berapa kali satelit tersebut mendatangi wilayah tersebut, sehingga deformasi pada rentang tersebut tuh rentang yang pendek-pendek ya, periodenya pendek itu bisa kita ketahui. Jadi ketika ada perubahan sedikit dalam rentang waktu yang pendek itu dapat terdeteksi. Tapi kalau kita melakukan akuisisi geofisika yang periodik ya, dan mungkin akuisisinya itu karena kadang geofisika itu membutuhkan biaya yang mahal juga untuk akuisisi, ya periodenya tidak bisa seperti remote sensing pada satelit. Nah, remote sensing ini yang mengisi gap periode panjang itu pada akuisisi geofisika gitu. Atau mungkin di bidang geodesi juga bisa gitu ya. Nah ini untuk yang satelit optis, jadi dia hanya merekam respon objek terhadap radiasi gelombang elektromagnetik, yaitu terutama radiasi gelombang cahaya. Jadi dia melalui 3 tahapan. Yang pertama ditransmisikan, berarti oleh matahari ya, kalau gelombang cahaya. Kemudian gelombang cahaya tersebut ada yang diserap oleh objek. Tadi beberapa warna yang ada di gelombang cahaya ya diserap. Kemudian yang direfleksikan itu adalah gelombang warna yang terlihat. Jadi identifikasi objek berdasarkan pantulan itu disebut sebagai spektral reflektansi. Jadi ini untuk perbedaan lebih jauh untuk radar optis, untuk perbedaan optis dan juga radar ya, yang tadi pakai SAR. Kalau yang satelit SAR, ini area yang dapat tercover itu sangat luas ya, bisa sampai 500.000 km persegi. Kemudian dapat melakukan scanning di waktu siang ataupun malam, lalu dapat untuk apa saja yang dapat dideteksi pada satelit SAR ini lebih banyak gitu ya, seperti tumpahan minyak, lalu area dengan angin yang sedikit, kemudian ada instalasi, mungkin bangunan begitu ya, juga bisa. Lalu kalau yang satelit optik, ini resolusinya itu bisa sangat besar karena tadi mendeteksi gambar ya, yaitu 0,3 meter, berarti perubahan 0,3 meter itu sudah terdeteksi sampai 10 meter. Lalu dia tergantung oleh cahaya matahari, karena kalau nggak ada cahaya tadi ya, nggak ada gelombang cahaya yang dipantulkan kembali ke satelit. Interpretasinya lebih mudah karena dia menampilkan warna asli. Kita langsung dapat gambar. Sementara kalau SAR itu tadi ya, yang kita dapat adalah intensitas dan juga fase.
yaitu deteksi amplitude dan juga fase dari gelombang EM. Berarti kita perlu menginterpretasikannya lebih baik ya, bagaimana perubahan pola fasenya, lalu intensitas tersebut menunjukkan mungkin terrain dan di situ ada apa gitu kan. Sementara kalau gambar kita bisa melihat, oh di sini ada sesuatu di gambar ini, kita bisa langsung bercerita di situ. Kemudian kita bisa langsung melihat target kita. Contohnya, kita pengen melihat tadi ya seperti perubahan penggunaan lahan. Kita bisa langsung lihat gambarnya. Atau kita pengen mencari kapal-kapal tenggelam di laut, itu bisa kita cari. Jadi kita melihat gambar dari satelit untuk mencari kapal yang tenggelam di dalam laut. Kemudian ini ada band sensor optis. Kalau tadi ada SAR, kita punya L-band begitu ya. Kemudian C-band, X-band. Nah ini ada beberapa band juga. Ada sensor optis, ada FIS, NIR, dimana kalau ini digabung jadi FNIR. Kemudian SWIR sama TIR. Nah ini karena dia menggunakan gelombang cahaya, di sini ada beberapa warna ya. Jadi warna ini dia mengindikasikan panjang gelombang. Di sini bagaimana transmisinya? Kalau kita lihat transmisi yang tinggi itu pada gelombang warna biru, ungu, dan juga di sini sepertinya ada abu-abu begitu ya. Kemudian ini untuk panjang gelombangnya yang di bawah. Nah ini ada beberapa satelit pada beberapa transmisi gitu ya. Jadi ini untuk satelit L7 ETM itu dia transmisinya di sini kurang dari 50% ya. Untuk panjang gelombangnya, untuk yang 7 sama 6 berarti sekitar 1.900 sampai 12.000-an gitu ya. Lalu ini ada Landsat 8. Untuk yang OLI itu dia panjang gelombangnya 7 ini sekitar 2.000-an. Kalau yang TRIS ini sekitar 11.000 sampai 12.000 nanometer. Kalau yang Sentinel ini dia transmisi paling bagus untuk sensor optis ini berarti ada pada satelit Sentinel 2 ini ya. Ini Sentinel 2 kalau tadi kita lihat di story itu sebenarnya masih melakukan monitoring. Ini transmisinya bagus ya, lebih dari 50% untuk Sentinel 2. Dan ada pada, nah ini kalau kita lihat satelit-satelit ini ada pada band SWIR sama TIR ya. Kemudian paling banyak pada panjang gelombang sekitar 2.000-an nanometer ya. Ini untuk aplikasi satelit optis. Jadi bisa untuk mendeteksi vegetasi gitu ya di permukaan, lalu mendeteksi adanya kebakaran, lalu bisa mendeteksi keringan, banjir, tutupan lahan, penggunaan lahan. Nah ini untuk mendeteksi ini
Satelit optis ini juga bisa mendeteksi yang ada di atas permukaan. Contohnya atmosfer. Bisa presipitasi hujan, kemudian temperatur, angin, kemudian tutupan awan, aerosol, dan juga gas-gas greenhouse. Lalu untuk tadi di darat ya, kalau di laut, satelit optis bisa mendeteksi salinitas, temperatur, kemudian es di laut gitu ya, gunung es. Lalu bagaimana status laut tersebut, mungkin di situ dia ada gelombang tinggi atau tidak gitu ya, dan juga tentunya warna dari laut. Oke, sampai situ untuk kuliah kita ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Oke. Cukup, Ibu.